Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati Allah. Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Ulama Islam berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman, serta penetapannya merujuk kepada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Pada dasarnya, mazhab timbul karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang tidak bersifat absolut atau tidak sepenuhnya. Mazhab fikih berarti aliran pemikiran tentang hukum yang penetapannya merujuk kepada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sejatinya, mazhab atau aliran tersebut hanya berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang kurang jelas dalam pemahamannya. Sedangkan dasar ajaran Islam pada setiap mazhab-mazhab itu tidak berbeda, sehingga perbedaan yang ada dalam setiap mazhab itu masih dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan tak keluar dari ajaran Islam. Terkadang perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya cukup besar dan bahkan bertentangan. Dalam agama Islam terdapat 4 mazhab yang ada dan berkembang hingga saat ini. Adapun keempat mazhab tersebut ialah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Dan berikut ini akan kita uraikan satu persatu dari keempat mazhab tersebut. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab yang pertama adalah mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal, karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang cerdas, pengasih, fasih membaca Al-Quran dan ahli ibadah tahajud. Pada zaman Bani Umayyah, beliau diminta untuk menjadi hakim, namun beliau menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, mazhab Hanafi ini dapat berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Yang kedua, mazhab Maliki. Berikutnya yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal, tindakan, dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab menurut beliau mustahil penduduk Madinah berbuat sesuatu bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut. Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang hingga ke negara lain seperti Maroko. Imam Maliki ini dikenal sangat hormat kepada Rasulullah dan menjadikannya junjungan dalam melakukan berbagai hal dan perbuatan di dunia. Bahkan salah satu sikap hormatnya ditujukan dengan tidak pernah naik unta di kota Madinah untuk menghormati makam sang Rasul. 3. Mazhab Syafi'i. Mazhab berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Sesuai dengan namanya, mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i al-Quraisy. Beliau lahir di Kuza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Malik yang telah dikenal sebagai mazhabul hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab qiyas atau akal. Di sini, Imam Syafi'i berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain. Yang keempat, mazhab Hambali. Terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani.
Beliau lahir di Baghdad pada tahun 160 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afzal, bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis dhaif. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.